Sekalian keluarganya menolak semua. Akhirnya karena keluarganya menolak, anak-anaknya menolak, istrinya menolak, sanak saudaranya menolak, tinggallah dia di masjid. Jadi dia marbot masjid, Pak, di salah satu kota di Bogor. Apa yang terjadi? Kata Allah, 2 tahun kemudian dia wafat, meninggal dunia. Setelah dia meninggal, Bapak Ibu sekalian, datang dari pihak komunitasnya, mohon maaf, komunitas di luar agama Islam, mengambil dia, mau diprosesi pemakamannya sesuai dengan agama mereka. Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid tidak berdaya, karena memang yang datang ini organisasi, Pak, organisasi agama. Ternyata agama mereka juga ada organisasinya, Pak. Dia diambil, Pak. Bersikeras pengurus masjid menyatakan bahwa dia sudah Islam. Tidak, masih diambil juga, diprosesi secara agama mereka, dipasangkan jas, dipasangkan apa segala macam. Hanya itu sampai ketua Mu'allaf Indonesia Cecep Mulyadi dari Jakarta datang. Ini tidak bisa dibiarkan. Datang dari Jakarta ketua Mu'allaf Indonesia minta kepada organisasinya agar ini almarhum dikembalikan kepada kita, diprosesi jenazahnya sesuai agama Islam. Tidak mau, Pak. Akhirnya bakal jadi bentrok antara ormas dia dengan ormas kita. Turun tentara, turun polisi untuk mengamankan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya mereka pun mengalah. Setelah dapat intimidasi dari Pak Cecep Mulyadi, kalau sekiranya 1 jam ini jenazah tidak diserahkan kepada kami, karena dia sudah Islam, maka kami jihad. Apa yang terjadi, nego-nego segala macam, akhirnya diserahkanlah kepada masjid, diprosesi di masjid, Bapak Ibu sekalian. Setelah diprosesi di pemakaman, luar biasa, seluruh kota Bogor, Pak, ngantarnya ke pemakaman. Seolah-olah meninggalnya presiden, meninggalnya pejabat saja tidak seperti itu. Meninggalnya artis saja tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini seorang mu'allaf yang tidak dikenal. Dia bukan artis, dia bukan pejabat, dia bukan konglomerat. Hanya di akhir hidupnya, 2 tahun terakhir mendapat hidayah. Kemudian dia mengabdikan dirinya kepada masjid. Lihatlah jenazahnya diantar, seluruh kota Bogor mengantar, Bapak Ibu sekalian. Ini kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tulus dan ikhlas di ngurus masjid. Nah, jadi Bapak Ibu jangan frustasi kita ngurus masjid ini, Pak Ketua, Pak Imam, segala macam. Saya katakan di awal tadi, jangankan salah, benar saja kita diprotes, ya. Cari kesalahan kita, tapi jangan terus gitu, Bapak Ibu sekalian. Karena tujuan kita tiada lain adalah melayani hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti ini nanti di yaumil qiyamah mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita berada detik-detik terakhir nih di tahun 1443 Hijriah. 1 jam ke depan, beberapa jam ke depan, maka sudah masuklah waktunya tahun 1444 Hijriah. Memang waktu terasa jalan begitu cepat, Bapak Ibu sekalian. Baru aja kemarin kita merayakan pawai ta'aruf, karena waktu itu masih dilarang posisinya. Nah sekarang udah boleh, Pak. Sekarang sudah tahun baru Islam lagi. Cepat sekali perjalanan waktu. Saya khawatir jangan-jangan ini yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yaqraba zaman. Enggak akan terjadi kiamat melainkan orang merasakan perjalanan waktu itu terasa begitu cepat. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu. Cepat sekali. Apalagi kalau ibu bapak yang ada cicilan. Alah, baru gak bulan lagi, baru gak bulan lagi. Mempengaruhi ternyata. Dulu kita merasa perjalanan waktu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Lamanya, padahal sama gak 12 bulan gak. Tapi sekarang luar biasa. Jumat ketemu Jumat itu rasa-rasanya baru Jumat lagi udah. Nah, itu yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kita khawatir la taqumus sa'ah hatta yaqraba zaman. Apa yang kita lakukan dengan pergantian tahun? Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini berada pada tahun milenial. Akhir-akhir ini, sejak saat-saat ini, kita berada pada tahun milenial yang oleh ahli disebut sebagai tahun era 4.0. Apa yang dimaksud dengan era 4.0 itu adalah era di mana pekerjaan manusia sudah banyak digantikan oleh mesin. Era di mana hampir nyaris-nyaris kemajuan ilmu dan teknologi itu membuat tidak adanya antara ruang, jarak dan waktu. Mau bukti? Dulu kita
kita dengar saudara-saudara kita yang berangkat haji, tidak ada beritanya, jauh, susah benar. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, jamaah kita, Bapak Ibu kita sedang tawaf di Ka'bah, kita bisa saksikan sekarang. Betul tak? Nyaris tidak ada jarak ruang antara ruang dan waktu. Dan bahkan sekarang ini ada pula yang membolehkan, nah ini sampai sekarang masih selisih pendapat ulama, boleh nikah antara Jakarta dengan sini hanya pakai video call. Ibu-ibu hati-hati kalau lihat suaminya pakai baju kurung, gamis, koko, kemudian di depan dia pasang video pakai kopiah yang bagus. Hati-hati, tanya mau ngapain tuh? Jangan-jangan dia nikah, Pak. Ah, ini hati-hati lah ini sekalian. Kayak video call saja. Nyaris tidak ada batas antara ruang, jarak dan waktu. Nah, kemajuan teknologi seperti inilah Bapak Ibu sekarang ini kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa saya katakan menyimpang? Karena banyak pendapat-pendapat yang muncul yang merusak syar'i itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kemarin ada pendapat ini Islam dia. Kalau saya teliti dari basic latar belakang dia Islam. Apa kata dia? Di zaman kemajuan teknologi sekarang ini tidak perlu lagi lah orang menghafal Al-Quran katanya. Waktu itu Pak, ketika Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutar Miji memberikan apresiasi kepada 5